Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada santri-santri yang kami banggakan, sebelum kita lanjutkan, marilah kita bertawasul semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa ashabihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il masyayikhina wa jami'il asyatidina wa silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim wa latina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il asatid wa jami'i talamid Ma'had Nurul Ulum Kabupaten Blitar, khususan murabil ma'had ya Kusmu'adzin wa ahli baitihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa usulihi wa furu'ihim ghafarallahu dzunubahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al wudu'u utawi iki iku bab nerangake wudu. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku khamsatun lima. Al awalu utawi kang pertama iku ayakuna yento ana sapa al mutawaddi'u wong kang wudu. Sapa al mutawaddi'u wong kang wudu iku musliman Islam. Iku musliman wong Islam. Asani utawi kang nomer loro iku ayakuna yento ana sapa mutawaddi'. Iku ayakuna yento ana sapa mutawaddi iku mumayyizan mumayyiz. Iku mumayyizan mumayyiz. Asalisu utawi kang nomor telu iku alayakuna yento ora ana. Iku alayakuna yento ora ana iku ala a'dha'il wudu'i ing ngatasi pira-pira anggotane wudu. Iku ala a'dha'il wudu'i ing ngatasi pira-pira anggotane wudu. Apa hailun aling-aling. Apa hailun aling-aling. Yamna'u kang nyegah apa hail. Yamna'u kang nyegah apa hail. Nyegah wusulal ma'i ing tumekane banyu.
usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit ilal basyarati maring kulit kasyam'in kaya lilin wasahmin lan gajih wa ghamasyi ainin lan bloboke mripat kotoran di mata wa ghamasyi ainin lan bloboke mripat arabi'u utawi kang nomor 4 iku alayak takida yento ora nekotake sapa mutawadhi yento ora nekotake sapa mutawadhi fardhon ing fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu min furudihi saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunnah al khamisu utawi kang nomor 5 iku alma'u banyu at-tahuru kang suci iku alma'u banyu at-tahuru kang suci. Bab menerangkan tentang wudu. Syarat-syaratnya wudu, syarat sahnya wudu itu ada 5. Kalau syarat itu yang menjadi sahnya wudu yang berada di luar wudu. Jadi tidak dilakukan di dalam atau ketika melakukan wudu, tapi di luar wudu. Yang pertama adalah keberadaan orang yang wudu, mutawadhi namanya. Keberadaan orang yang wudu itu harus Islam. Harus Islam, muslim. Berarti kalau orang yang wudu itu belum Islam, berarti wudunya tidak sah. Yang kedua, orang yang wudu mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Itu mumayyiz. Yang ketiga, alla yakuna ala a'dha'il wudu'i hailun yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Tidak ada penghalang yang mencegah datangnya air ke kulit pada anggota wudu. Jadi semisal tangannya ini di tangan atau di wajah, nah, itu tidak ada penghalang yang menutupi kulit. Nah, jadi ketika membasuh airnya tidak sampai ke kulit, itu tidak ada, harus bersih. Nggih. Yes. Jadi tidak ada penghalang. Kalau di sini dicontohkan lilin, karena lilin, nah biasanya kalau meleleh, nah, itu kalau dibasuh, kalau belum dihilangkan, ya lilin, itu air tidak bisa masuk ke dalam kulit karena terhalang oleh lilin. Atau di sini dicontohkan lemak, gajih. Yes. Nah, kemudian ghamasyi ainin. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Ghamasyi ainin itu kotoran yang ada di mata. Biasanya kalau bangun tidur, ya, bangun tidur mau sholat subuh atau sholat malam, atau
itu sebelum wudu hendaknya untuk berhati-hati dibersihkan kotoran yang ada di mata. Tadi diingatkan riyen. Nah, nanti kalau sekira sudah bersih, nah, baru kita melakukan wudu. Dikhawatirkan kalau ada kotoran yang bisa menjadi hail atau penghalang datangnya air, itu nanti wudunya tidak sah. Itu. Yang keempat, alayata kita fardhon min furudihi sunatan. Jadi tidak meyakini perkara fardu diyakini dengan sunnah. Itu tidak boleh. Kalau meyakini perkara fardu diyakini sunnah, wudunya tidak sah. Berarti tidak menepati pada syarat dari wudu. Yang kelima, wudunya dengan menggunakan air tohur, air yang suci. Kemarin sudah diperinci tentang pembagian air, macam-macamnya air itu. Jadi yang digunakan berwudu haruslah air yang suci. Itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Wahya utawi sitatun iku al awalu utawi kang pertama iku aniyatu niyat Inda ghosli awali juz'in ing dalem nalikane mbasuh kawitane juz, kawitane bagian minal wajhi sangking wajah, minal wajhi sangking wajah. Asani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi mbasuh wajah. Iku ghuslul wajhi mbasuh wajah min manbati sya'ri roksi awit saking goncukule rambut sirah. Min manbati sya'ri roksi awit saking goncukule rambut sirah ila muntahadzakoni maring poke janggut, ila muntahadzakoni maring poke janggut. Wa minal udhuni lan saking kuping, ilal udhuni maring kuping kang weneh, ilal udhuni maring kuping kang weneh. Asalisu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan luru. Iku ghuslul yadaini basuh tangan luru ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Wama lan barang tahtal adzafiri kang ing dalem ngisore pira-pira kuku. Tahtal adzafiri kang ing dalem ngisore pira-pira kuku atau wilati kang dawa, atau wilati kang dawa, alati kang tasturu kang nutupi apa alati, tasturu kang nutupi apa alati al anamila ing pira-pira pucuke driji.
al anamila ing pira-pira pucuke driji. Arabi'u utawi kang nomor 4 iku mashu ba'di roksi, ngusap setengah sirah atau sebagiane sirah. Wa ilam yakun lan senajan ora ono, lan senajan ora ono iku alaihi ing atase roksi apa sya'run rambut. Walayakfi lan ora cukup, walayakfi lan ora cukup apa masku sya'rin ngusap rambut. Tola kang dawa apa sya'rin ngan hadira sis ngliwati saking batese sirah, ngan hadira sing ngliwati saking batese sirah. Al khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Ilal ka'baini tumeka polok loro. Ilal ka'baini tumeka polok loro. Wayajibulan wajib apa ghuslul aqibaini basuh tungkak loro. Apa ghuslul aqibaini basuh tungkak loro. Wasuku kihimalan belak-belake aqibaini, belak niku pecah-pecahe aqibaini. Wasuku kihimalan belak-belake atau garis miring pecah-pecahe aqibaini. Asadisu utawi kang nomor 6 iku at-tartibu tertib bainal a'dha'i ing dalem antarane pira-pira anggota al arba'ati kang papat. Bainal a'dha'i ing dalem antarane pira-pira anggota al arba'ati kang papat. Bahwa fardunya wudu itu ada 6 ya. Yang pertama adalah niat. Niat itu kapan? Niatnya wudu itu bersamaan atau ketika membasuh, permulaan membasuh awal bagian dari wajah. Jadi niat itu yaitu ketika membasuh permulaan dari wajah. Nah, niat tempatnya niat fil qalbi, di dalam hati. Oke. Sedangkan melafatkan niat itu hukumnya sunnah, mengucapkan niatnya itu sunnah. Berarti yang menjadi fardu ketika kita wudu itu ketika membasuh wajah di dalam hati itu nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat membasuh, niat itu ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Nih. Yang kedua, membasuh wajah. Wajah itu yang mana? Nah, kalau dari garis lurus, wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut kepala, dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai pangkal dakon janggut. Nah, ini. Nah, sampai sini.
muntahadzaqoni. Nah. Kalau secara garis dari sini, garis napa? Nah, lebarnya itu dari telinga sampai telinga yang lain. Berarti sini sampai sini. Nah, telinga. Nah, kalau batas wajah itu sampai sini berarti ini hati-hati ini, ya. Nah, ini termasuk bagian dari wajah. Nah, ini. Jadi rambut yang tumbuh di wajah ini termasuk bagian dari wajah. Nih. Yang ketiga, fardunya wudu, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku. Nah, beserta kedua siku-siku. Berarti kalau membasuh berarti harus atasnya siku-siku. Arepe ngepresne niku nggih sulit. Untuk berhati-hati membasuhnya itu di atas siku-siku biar kedua siku-sikunya ikut terbasuh. Wama tahtal adzafiri atau wilati alati tasturul anamila, dan perkara yang berada di bawahnya kuku yang panjang yang menjadi ujung jari-jari ini. Nah, kalau yang di bawah kuku yang ada darahnya ini tidak wajib nyoploki. Tapi ini yang berada di bawahnya kuku yang panjang niki yang menjadi pucuke driji niki. Nah, ini wajib dibasuh. Nggih. Nah. Ya sing penak nggih mboten usah ngingu kuku panjang, ribet lek ngresiki. Ngeten. Nomor 4, mashu ba'di ra'si wa illam yakun alaihi sya'run wala yakfi mashu sya'rin tola an hadira ra'si, itu mengusap sebagian dari kepala walaupun kepalanya itu tidak punya rambut. Maksudnya apa? Kan secara umumnya, ya, secara umum tumbuhnya rambut mulai dari sini. Ya, mungkin karena apa? Ini tidak ditumbuhi rambut, ini termasuk tetap bagian kepala. Biasanya kan orang yang buta, ya, itu ya tetap bagiannya kepala, maksudnya gitu. Nah, wala yakfi mashu sya'rin tola an hadiroksi. Sekarang apabila rambut kepala ini, nah, punya rambut kepala panjang sekian, misalnya gondrong, ya, sakmene, ya, sebahu. Nah, kalau mengusap, yang diusap itu ujung rambut yang sebahu ini, misalnya diusap gini, nah, rambutnya segini diusap, ya, ini belum mencukupi. Yang diusap, yang dimashu adalah rambut yang berada di batas kepala. Dan kalau rambutnya sudah melampaui dari batas kepala, diusap ujungnya, ini adalah tidak sah. Nanti harus rambut yang berada di batas bagian kepala. Yang nomor 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau bahasa Jawanya polok luru, sampai mata kaki. Dan wajib ketika membasuh kedua kaki itu tumit, ya, kedua tumit yang belak-belak niku biasanya karena cuaca, karena apa?
kondisi seseorang itu berbeda, ada yang belak nopo pecah-pecah, tumitnya tungkae pecah-pecah namanya belak. Itu ya pecah-pecahan ini ku wajib dibasuh, wajib dibasuh niku. Yajibu ghuslul aqibaini wasukuki hima. Belak-belake wajib dibasuh. Yang nomor 6 at-tartib bainal a'dha al-arba'ah. Tartib berurutan antara anggota wudu. Dari wajah, tangan, sebagian kepala dan kedua kaki. Itu dari 4. Itu harus berurutan, tidak boleh kaki dulu, kemudian tangan, wajah, tidak boleh. Harus tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i utawi piro-piro sunate wudu iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking kasirah. Minha iku setengah saking kasirah. Al-ula utawi kang pertama iku atasmiyatu maca bismillah. Iku atasmiyatu maca bismillah. Asaniyatu utawi kang nomor loro iku ghuslul kafaini basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafaini al inaa ing wadah. Asali satu utawi kang nomor telu iku asiwaku siwakan. Iku asiwaku siwakan. Ar-rabi'atu utawi kang nomor 4 iku almat madhatu kekemu. Iku almat madhatu kekemu. Al-khamisatu utawi kang nomor 5 iku al istingsyaku nyesep banyu maring irung. Iku al istingsyaku nyesep banyu maring irung. Asadisatu utawi kang nomor 6 iku mashu jami'i ra'si ngusap sekabehane sirah. Iku mashu jami'i ra'si ngusap sekabehane sirah. Asabi'atu utawi kang nomor 7 iku mashul udhunaini ngusap kuping loro. Iku mashul udhunaini ngusap kuping loro. Zahirihima ing dalem jabane udhunaini wa batinihima lan jerone udhunaini. Asaminatu utawi kang nomor 8 iku takhlilu asabi'il yadaini nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Iku takhlilu asabi'il yadaini nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. Warijlaini lan sikil loro. At-tasi'atu utawi kang nomor 9 iku takhlilul lihyati nyela-nyelani jenggot.
Al-kasifati kang ketel, kang lebat. Al-kasifati kang ketel. Al-ashiratu utawi kang nomor 10 iku tahrikul khotami, ngubah-ngubahake ali-ali cincin. Iku tahrikul khotami, ngubah-ngubahake ali-ali. Al-hadiyatu asyrota utawi kang nomor 11 iku taqdimul yumna, dinginake anggota tengen. Alal yusra, ngerekake anggota kiwa. Alal yusra, ngerekake anggota kiwa. Asaniyatu asyrota utawi kang nomor 12 iku atas lisu ambal kaping 3. Iku atas lisu ambal kaping 3. Asalisatu asyrota utawi nomor 13 iku al muwalatu nuli-nuli. Iku al muwalatu nuli-nuli. Ar-rabi'atu asyrota utawi kang nomor 14 iku adalku kosokan. Al-khamisatu asyrota utawi kang nomor 15 iku ad-du'a'u maca donga ba'dahu ing dalem sause wudu. Ba'dahu ing dalem sause wudu. Sunah-sunahnya wudu itu banyak sekali. Nah, tidak hanya nanti yang dibahas di kitab ini saja, bisa nanti sampai melanjutkan. Nah, sunah-sunahnya wudu ada di kitab yang lain yang lebih yang lebih lebar penjelasannya, itu di kitab atasnya ini. Sunah-sunahnya wudu satu adalah membaca basmalah. Paling sedikitnya ya maca bismillah. Jadi sebelum melakukan wudu, sebelum berkumur itu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua telapak tangan itu dibasuh sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Itu semisal tempat wudunya itu berupa kolah, lek kran kan enak. Membaca bismillah kemudian membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu bersiwakan. Sing bagus, yang afdol nggih pakai kayu siwak, kayu arok. Nah, yang keempat berkumur. Berkumur niku yang memasukkan air ke dalam jauf, ke dalam mulut, ke fam, jauful fam. Jadi memasukkan air ke dalam mulut itu namanya berkumur. Kemudian dilepaskan lagi atau dimuntahkan atau dibuang lagi, itu berkumur sunah. Jadi setelah membasuh kedua telapak tangan berkumur, setelah itu memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung itu kalau bergantian. Kalau digabung antara berkumur dan istingsak itu boleh. Jadi mengambil air, sebagian diserot, sebagian untuk berkumur, kemudian nanti dikeluarkan bersamaan, itu boleh. Nah, sunahnya wudu yang nomor 6 mashu jami'i ra'si. Jadi mengusap ke seluruh kepala, Nah, itu boleh.
itu sunnah. Jadi caranya mengusap seluruh kepala. Nah, yang ketujuh mengusap kedua telinga. Ini mengusap kedua telinga itu sunnah. Sekali lagi saya tekankan, mengusap kedua telinga itu sunnah. Baik bagian luar maupun bagian dalamnya telinga. Caranya begini, ya, saya contohkan ngeten. Nah, ini ditaruh jarinya, ini ditaruh di bagian dalamnya, kemudian ibu jari mulai dari bawah ditarik ke atas. Nah, ini insyaallah sudah mencukupi bagian dalam maupun bagian luar dari telinga. Yang nomor 8 takhlilu asabi'il yadaini warij laini. Jadi membasuh di antara niki ganggangane driji, ganggangane jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Ngeten. Nah, itu sunnah. Takhlilul lihyati al-kasifah nomor 9 itu ya membasuh ganggangane atau menyela-nyelani jenggot yang tebal. Nah, kalau tipis macam ini tidak sunnah, malah wajib. Batasannya yang tebal itu dengan sekira bila berhadap-hadapan kulitnya ini tidak kelihatan, itu dihukumi tebal. Kalau kulitnya ini masih kelihatan berarti tipis. Nah, kalau tipis berarti wajib membasuh. Jadi tidak sunnah takhlilul lihyah. Nomor 10 tahrikul khatam, yaitu menggerak-gerakkan cincin. Kalau punya cincin niku ketika membasuh tangan ngoten nika, ya niku digerak-gerakne diubeng-ubeng nih, ya, diputer. Itu sunnah. Mudah membuat mengamalkan kesunahan. Niku. Yang nomor 11 taqdimul yumna 'alal yusra. Itu mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota kiri. Ya, prakteknya semisal membasuh tangan, ya membasuh tangan sampai siku-siku, di atasnya siku-siku, kanan dibasuh ya sebanyak 3 kali biar mendapat takdimul yumna dan taslis. Kanan dibasuh 3 kali, kemudian ganti yang kiri 3 kali. Itu mendapatkan keduanya, takdimul yumnanya boleh, taslisnya juga boleh. Selanjutnya nomor 13 mualah. Mualah itu nuli-nuli. Nuli-nuli itu sebelum basuhan sebelum basuhan sebelumnya anggota itu belum kering, itu namanya mualah. Misalnya mualah niku setelah membasuh wajah. Membasuh wajah belum kering, kemudian langsung selanjutnya tangan. Nah, itu namanya mualah. Berbeda dengan tartib. Tartib itu ya, berwajah sampai wajah kering terus kemudian tangan. Tapi kalau mualah itu sebelum basuhan yang pertama tadi kering kemudian dilanjutkan, itu namanya mualah. Yang ke-14 adalku. Dalku itu kosokan, nggih, rodok diperet ngeten nggih. Nah, itu sunnah. Mungkin kalau ada daki bolote iki gen rodok ilang. Di anggota wudu. Setelah itu membaca doa setelah wudu. Itu membaca doa nika. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i utawi perkara kang den makruhake wudu
makruhatul wudu'i utawi perkara kang den makruhake wudu iku arbaatun papat. Iku arbaatun papat. Al awalu utawi kang pertama iku al israfu berlebihan atau leluwian fil ma'i ing dalem gunakake banyu. Asani utawi kang nomor loro iku al isti'anatu njaluk tulung. Iku al isti'anatu njaluk tulung alaihi ing atase wudu bi akhara kelawan wong liya. Bi akhara kelawan wong liya illa li udrin angin krana ngudur. Asalisu utawi kang nomor telu iku azyadatu nambahi basuhan ala salasin ing atase telu. Iku azyadatu nambahi basuhan ala salasin ing atase telu. Arabi'u utawi kang nomor papat iku tangsyiful a'dha'i ngelapi pira-pira anggota utawa ngusap pira-pira anggota ngelapi pira-pira anggota. Perkara yang dimakruhkan ketika wudu pertama adalah berlebihan di dalam menggunakan air. Ini jadi tidak boleh, walaupun semisal di daerahnya itu airnya mudah, sumbernya mudah, itu tidak boleh berlebihan. Israf namanya. Jadi cukup wudu itu dengan secukupnya. Al israf fil ma itu malah makruh. Yang kedua adalah minta tolong pada orang lain untuk di dalam wudu. Misalnya kon gerujuk nih banyu, man gerujuk nih aku tak basuh wajah, basuh kedua tangan. Minta tolong pada orang lain tanpa adanya uzur. Itu hukumnya makruh, kecuali kalau memang ada uzur tidak bisa melakukan sendiri, itu ya tidak makruh. Yang ketiga adalah azyadatu ala salasin, itu berlebihan atau menambah basuhan lebih dari 3 kali atau melampaui yang disunahkan, itu makruh. Kalau melebihi yang disunahkan itu makruh. Azyadatu ala salasin, itu makruh. Yang keempat adalah tangsyiful a'dha, itu mengelapi bar wudu ngoten nika dilapi anggota wudune niku hukume makruh. Anggota wudune dilapi niku hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Setelahnya ini adalah membicarakan tentang yang perkara yang membatalkan wudu, itu ada 4. Itu tadi dari wudu. Semoga kita bisa melaksanakan wudu dengan baik dan benar, dan kita bisa mengamalkan keseluruhan sunnah-sunnahnya wudu, biar wudunya kita itu afdal, biar wudunya kita sah, dan kita melakukan sholat nanti bisa khusyuk. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya.
wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca wal asri dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.